Jakarta Barat adalah kota administrasi di DKI Jakarta yang menjadikan Kembangan sebagai pusat kota. Di daerah ini ada 8 kecamatan dengan jumlah keseluruhan kelurahan sebanyak kurang lebih 56 wilayah. Sebagai kota administrasi di ibu kota, tentu pembangunan pondok pesantren di wilayah ini sangat pesat. Bahkan, sebagian besar menganut sistem pendidikan modern tanpa menghilangkan kurikulum salafiyah. Langsung saja, saya akan mereferensikan beberapa pondok terbaik di Jakarta Barat yang bisa menjadi pilihan untuk bahan mondok versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Yang pertama, Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Pondok ini didirikan pada bulan Juli tahun 85 oleh Dr. Ki Haji Nur Muhammad Iskandar SK dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Pondok Pesantren As-Siddiqiyah senantiasa eksis dan tetap pada komitmennya sebagai benteng perjuangan syiar Islam. Visi pondok ini sebagai lembaga yang mampu membentuk dan menyiarkan kader serta ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berwawasan global dan mampu mentransformasikan ilmunya ke dalam bahasa masyarakat dengan perilaku akhlak karimah. Sedangkan misinya menyelenggarakan pendidikan berbasis agama Islam, teknologi modern, dan ekonomi kerakyatan, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Adapun trilogi pesantren ini adalah pribadi muslim yang berakhlak karimah, penguasaan ilmu pengetahuan umum dan agama, kemampuan berbahasa Arab dan Inggris, serta program pendidikan yang mencakup MTS, SMP, MA, SMA, SMK, Ma'adali, Seidudadiyah, dan lain-lain. Dan program ekstrakurikuler mencakup PMR, Silat, Taekwondo, Paskibra, dan lain-lain. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Itqon. Cikal bakal Pondok Pesantren Mirqat Ilmiah Al-Itqon berasal dari Majelis Taklim dan Madrasah Diniyah di daerah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat yang didirikan pada tahun 85. Kemudian dikembangkan menjadi pondok pesantren pada tahun 93 di atas tanah seluas kurang dari 2000 meter persegi. Tahun 94 mulai dibuka jenjang pendidikan MTS dan pada tahun 97 menyusul dibukanya MA. Pondok ini semakin mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dari kalangan sekolah umum maupun agama karena terbukti santrinya mampu bersaing dengan pondok pesantren pilihan di ibu kota, serta alumninya mampu melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi negeri, serta alumninya mampu melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri seperti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Universitas Khartoum Sudan, dan lain-lain dengan beasiswa penuh dari negara-negara tersebut dan di berbagai PTS atau PTAIS lainnya. Sistem pendidikan di pondok ini terbagi menjadi 3, yaitu Rubaiyah, Madrasah, dan PAUD. Adapun ekstrakurikuler di pondok ini mencakup pembinaan tahfidz dan tanfidz Al-Quran, marawis atau hadroh, kajian kitab kuning, pidato, dan lain-lain. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol. Pesantren Al-Hidayah Basmol didirikan pada tahun 83, diawali oleh keinginan para pelajar baik dari ibtidaiyah maupun dari tingkat tsanawiyah. Banyak di antara mereka ingin memperdalam ilmu-ilmu agama dengan kitab-kitab salafiyah atau kitab kuning. Maka, untuk kesinambungan pendidikan tersebut dalam rangka mengisi pembangunan dalam bidang pendidikan mental spiritual, stakeholder pondok ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk ditampung dalam suatu asrama guna melayani aspirasi mereka. Karena kegiatan demi kegiatan pendidikan dari tahun ke tahun makin tumbuh dan berkembang dengan pesat, dan ditambah dengan beberapa mukimin yang telah selesai dengan studinya di luar negeri seperti Saudi Arabia, Mesir, Libya, dan beberapa perguruan tinggi Indonesia, maka para stakeholder mengadakan rapat atau musyawarah dengan beberapa tokoh ulama untuk kiranya dapat menyediakan tempat untuk para anak didik. Adapun ekstrakurikuler di pondok ini mencakup kajian kitab kuning, tahfidzul Quran, falakiyah, mulosoroh janazah, manasih dan praktik haji, dan lain-lain. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Falah. Pondok yang berdiri kokoh tepat di Jalan Kiai Haji Thohir 43 RT 3 RW 7 Sukabumi Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta ini adalah tempat di mana para santri-santriwatinya bisa belajar banyak tentang ilmu agama seperti kajian ilmu Al-Quran, hadis, serta sejarah Islam. Adapun program seni juga disediakan di pondok ini. Pondok Al-Falah merupakan pondok perpaduan antara salaf dan modern. Maka dari itu, di sini juga ada pendidikan formal seperti MTS dan aliyah, cocok untuk mendidik anak-anak ibu kota dengan pelajaran agama yang mumpuni. Tujuan didirikannya pondok ini untuk mendidik para santri dengan berbekal iman dan takwa,
guna mewujudkan izul Islam wal muslimin, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan santri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan santri untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian yang dijiwai oleh iman dan takwa, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan santri sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama Islam, serta moto religius, smart, populis, dan trusted. Selanjutnya, Ma'had Darul Muwahhid. Pada tanggal 1 Januari tahun 2002 telah didirikan Ma'had Darul Muwahhid atau DM di Jalan Flamboyan nomor 59 RT 4 RW 2 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Keberadaan Ma'had ini dikukuhkan kelembagaannya dengan didirikannya Yayasan Darul Muwahhid. Ma'had ini berdiri dengan bekal niat dan semangat untuk ikut aktif berjuang membangun pendidikan umat dan meningkatkan kualitas dakwah Islamiyah ini dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Adapun ciri khas Ma'had ini adalah membangun pesantren kehidupan, menuntut ilmu seiring membangun kehidupan karya dan karir, siap menjadi murid serta menyiapkan diri menjadi orang tua dan guru, membangun ukhuwah Islamiyah. Adapun syakhsiah santri Ma'had Darul Muwahhid diantaranya ahli zikir, ahli pikir, ahli ikhtiar, ahli syukur, dan ahli sabar. Dan awaid santri Ma'had Darul Muwahhid mencakup ikhlas, belajar, bersih, tertib, tawadu, peduli, dan pejuang. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Wasrilah. Pesantren Al-Wasrilah Jakarta berdiri pada tahun 88. Dahulu bernama Pesantren Amaliyah Ramadan, kemudian berubah menjadi Yayasan Al-Wasilah. Pondok ini berada di atas tanah seluas kurang lebih 5.500 meter persegi. Pada mulanya, berdiri Pondok Pesantren Al-Wasilah fokus di bidang dakwah seperti majelis ta'lim, pesantren Ramadan, festival qosidah, dan rebana, serta kegiatan keagamaan lainnya. Dari mulainya dibuka pondok pesantren, sampai sekarang sudah diselenggarakannya seperti Diniyah, TK atau RA, MI, MTS, MA, dan dilanjutkan dengan dibukanya SMK. Adapun ekstrakurikuler di pondok ini mencakup pembinaan tahfidz dan tanfidz Al-Quran, marawis atau hadroh, kajian kitab kuning, pidato, pramuka, komputer, bahasa asing, kaligrafi, silat, basket, voli, sepak bola, marching band, pengembangan jurnalistik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Pondok Pesantren Darur Rosyid. Pondok Pesantren Darur Rosyid adalah sebuah pondok pesantren modern yang santrinya mayoritas anak yatim, masakin, dan duafa. Misi pondok ini adalah mencetak sumber daya manusia berprestasi dan berbudi luhur serta imtak, menumbuhkan penghayatan terhadap agama Islam juga budaya bangsa sehingga penuh bijaksana dalam bertindak, mendorong siswa atau santri dalam menggali potensi diri yang positif, menjadikan santri yang siap tampil di masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat, mempertahankan budaya Islam dan terus mensyiarkan ajaran Islam. Adapun aktivitas santri Darur Rosyid mencakup pembinaan tilawatil Quran, kajian kitab kuning, pelatihan dan pendidikan komputer, latihan pidato 3 bahasa mencakup bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, retorika dakwah, disiplin pemakaian bahasa sehari-hari atau muhadatsah, diskusi ilmiah dan keagamaan, olahraga mencakup badminton, tenis meja, dan lain-lain, dan kepanduan, serta lain-lain. Ya, itulah beberapa pondok pesantren terbaik di Jakarta Barat versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya, setiap pondok pesantren itu baik, saya hanya menilai dari segi popularitas, kuantitas para santrinya, manajemen media sosialnya, dan pencarian terpopuler di internet. Terima kasih yang telah menonton video ini. Like apabila kalian suka, dislike apabila kalian tidak suka, dan share apabila rasa kalian video ini benar-benar bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah dan juga tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. See you on the next video.